Lalu apa respon pihak keluarga korban tabrak lari Selvi Amalia Nuraini atas penetapan tersangka dan penahanan sopir Audi Sugeng Guruh Gautama? Sudah bergabung dari luar studio kuasa hukum keluarga korban Yudi Junadi. Pak Yudi, selamat malam. Malam, Bu. Baik, Pak Yudi, dalam konvers sebelumnya polisi menyebutkan yang menabrak almarhumah Selvi adalah mobil Audi. Kini polisi sudah menetapkan sang sopir sebagai tersangka. Apa tanggapan Anda terkait hal ini? Ya, itu tanggapan kita sesuai dengan hasil investigasi yang kami lakukan, keluarga lakukan malam hari setelah kejadian, bahwa kita mengarah kepada mobil Kijang Innova, bukan mobil Audi gitu. Ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa tidak, mobil Innova itu post factum ya, Audi itu post factum. Jadi dia melewat setelah kejadian kecelakaan terjadi. Jadi kemudian keterangan dari sopir, keterangan dari Ibu Nur dan Fitri yang ada di dalam mobil itu juga mengatakan tidak ada tabrakan. Itu saksi kunci tadinya buat kita gitu. Tetapi ternyata Sugeng sekarang ditahan di kantor polisi dan Ibu Nur dan Fitri nggak tahu ada di mana sekarang. Itu. Jadi ini ada fakta yang berbeda dari temuan di lapangan dan juga saksi kunci yang Anda kumpulkan. Lalu apa langkah selanjutnya kemudian untuk mempertajam fakta-fakta yang Anda harus kumpulkan ini, Pak Yudi? Ya, awalnya kita kan mau dengan penyidik itu, kalau istilah wartawan, melakukan apa yang disebut dengan cover both side. Polisi melihat dari dua sisi korban dan juga sisi yang lain. Tapi ini kan tidak pernah di cross check gitu. Jadi ngambil kesimpulan ya dari posisi sepihak, dari informasi dari warga, terserah apakah itu mau dipakai atau tidak, paling tidak dilihat dulu lah. Karena kita juga punya fakta-fakta, punya CCTV, punya saksi-saksi yang menjelaskan itu bukan Audi gitu. Nah ini yang kenapa sih kita tidak cover both side gitu, tidak dua sisi yang dilihat. Bukti gitu, paling Mbak. kuat apa yang Anda miliki saat ini? Ya, kita punya ada 5 orang saksi, kemudian ada CCTV, ada sekitar ya di bawah 10 lah CCTV itu. Dari CCTV itu apa yang benar-benar jelas terlihat, Pak? Ya, yang terlihat oleh kita memang pada detik-detik terjadinya kecelakaan itu kan posisinya Audi kan di belakang, di depannya ada sekitar 4 atau 3 mobil gitu. Dan rombongan polisi yang lagi bertugas dengan Audi itu agak jarak. Jadi konvoy tapi tidak nempel, agak jarak beberapa puluh meter. Nah, itu setelah dalam CCTV, kalau kita lihat durasinya, ada intervalnya, kita kemudian lihat gestur tubuh dari para orang warga di sana, itu kan 1, 2, 3 masuk mobil petugas, dar terjadi kecelakaan. Jalan macet tiba-tiba yang di dalam video itu. Jalan macet, kemudian dilihatlah gesturnya pada lari ke jalan. Nah itu nggak ada di sana mobil Audi gitu. Yang ada justru di antaranya adalah Innova, Kijang Innova. Dan Kijang Innova tuh ada kemudian kita lihat kan tujuannya ke Ciranjang ya, untuk olah TKP-nya kasus Wawon itu. Innova ada di sana. Setelah kejadian tuh Innova tuh ada di TKP Ciranjang. Oke, gitu. Baik. Nah, dari keterangan penumpang di dalam Innova ada goresan. Di dalam Innova ada goresan. Dari keterangan penumpang bernama Nur yang mengaku sebagai istri polisi, mobil Audi itu adalah milik suaminya yang polisi. Apakah Bapak sudah mengetahui hal ini? Ya, ini bukan keterangan saya, itu keterangan Nur sendiri yang dipublish
berbagai media waktu wawancara dia langsung, dia minta jumpa pers. Saya justru kenalnya dengan Ibu Nur ketika jumpa pers, karena ada teman wartawan yang menghubungi, pengen ketemu keluarga korban untuk klarifikasi. Besoknya akan klarifikasi ke kantor polisi bahwa dia itu tidak menerobos, tetapi masuk karena izin dari salah satu petugas gitu. Nah, terkait tadi mobil Innova yang Bapak sampaikan ada goresan dan juga ada di lokasi, apakah Bapak sudah mendapat informasi atau polisi sudah memberikan informasi kepada Anda siapa pengendara dan juga pemilik mobil itu? Ya, kalau pemiliknya ya, itu petugas kepolisian, tapi siapanya saya belum tahu itu. Tapi mobilnya memang mobil yang digunakan pada saat yang masuk ke rombongan itu mobil ketiga atau keempat gitu. Apakah Anda akan meminta polisi ataupun pemilik mobil tersebut bertanggung jawab, Pak, terkait hal ini? Apa yang akan Anda lakukan? Ya, kalau kita ke Sugeng ya kita anggap Sugeng itu korban, bukan pelaku. Ini hasil analisa kita terhadap dokumen data-data yang kita miliki gitu. Nah, jadi kita tidak mungkin lah meminta menuntut ke Sugeng gitu, karena dia bukan pelaku kok. Oke, dari pihak keluarga korban sendiri apa yang diharapkan untuk proses hukum kasus tabrak lari ini? Ya, satu, pengen korban tuh tidak nuntut apa-apa, tapi pengen agar kasus ini cepat tuntas, diusutlah pelakunya yang sejati gitu. Siapa sih sebenarnya pelakunya dengan data-data yang yang benar gitu. Nah itu aja, nggak ada yang lain. Oke, sekali lagi sedikit saja Pak, sejauh ini bagaimana komunikasi dari pihak kuasa hukum dan juga keluarga dengan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Seperti apa? Apakah berlangsung dengan lancar? Kita sekarang udah mulai sering berkomunikasi ya dengan Polres Cianjur ya. Menyampaikan beberapa hal gitu, karena kita kan bukan mau tidak lagi melakukan kritik menyerang institusi gitu, tapi memang di tubuh kepolisian yang dari Jakarta memang ada oknum yang menurut saya kurang bagus gitu. Juga ada kelakuan oknum yang nggak bagus, misalnya memasukkan orang yang tidak ada hubungan tugas ke barisan, itu kan sebuah pelanggaran berat itu. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi Junaidi. Kami akan update terus bagaimana perkembangan kasus ini. Pak Yudi Junaidi, kuasa hukum dari Selfie. Terima kasih bersama Top News malam ini.